Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore ataupun malam. Bagi teman-teman yang sedang menonton video ini, kembali lagi di channel YouTube saya, NPA Channel. Oke, seperti yang ada di judul video. Nah, video kali ini saya ingin mencoba membawa nih Neng Vega saya untuk servis rutin ya, servis rutin seperti cek oli dan mungkin bahkan sampai ganti oli dan cek-cek rem-rem serta mungkin cek kampas koplingnya, karena memang rem saya ini kebetulan sudah sangat dalam sekali ketika diinjak dan eh, kampas koplingnya juga sudah mulai agak terlalu dalam juga. Jadi ini cek rutin ya bagi si Neng Vega saya ini ya. Jadi teman-teman yang ingin memelihara mobil pabrikan Korea kayak punya saya ini ya, Hyundai. Jadi mungkin bisa melihat video ini dan bisa jadi patokan ya atau referensi berapa sih biaya yang harus dikeluarkan untuk cek cek kayak misal cek oli, cek rem-rem ataupun cek kampas kopling dan lain sebagainya yang sifatnya servis ringan ya. Nah, jadi bagi teman-teman mungkin yang mau beli atau yang sudah punya ini yang baru merawat mobil Korea, itu tidak usah khawatir ya. eh, Bengkel, apakah semua bengkel itu bisa untuk melakukan servis servis untuk mobil Korea? Kalau untuk masalah yang simple seperti yang akan saya lakukan ini, kayak cek oli atau ganti oli, terus cek rem-rem atau ganti rem-rem dan lain sebagainya, cek kopling dan lain sebagainya, itu semua bengkel umum saya rasa bisa. Bisa ya, karena memang sifatnya hampir sama ya. Cek oli kan juga gampang, ganti ganti oli pun juga gampang, cek rem-rem juga gampang. Jadi semua bengkel itu bisa ya. Beda lagi kalau misal teman-teman mau ke servis yang lebih mendalam lagi, servis ke masalah mesin. Nah, jadi kalau mau masalah mesin itu yang teman-teman kalau mau servis itu mending dibawa yang memang ahli dalam mesin pabrikan Korea ya. Takut-takutnya karena memang pabrikan Korea itu kadang berbeda dengan pabrikan yang Jepang pada umumnya. Jadi itu kalau teman-teman mau membeli mobil pabrikan Korea, kalau untuk masalah yang standar-standar ya saya bisa bisa bilang insya Allah semua bengkel mobil itu bisa mengerjakan ya, kayak tadi yang saya sampaikan, cek rem, cek rem-rem, cek oli dan lain sebagainya itu bisa. Tapi kalau untuk masalah mesin itu teman-teman, saran saya lebih baik ke bengkel yang memang lebih memahami mesin-mesin pabrikan Korea. Nah, seperti itu. Jadi kalau untuk masalah spare part itu mungkin ya adanya di kota-kota besar. Nah, kebetulan saya itu kan tinggal di kota kecil di salah satu kabupaten di Jawa Tengah, ya di Kota Wonosobo lah, Kabupaten Wonosobo. Itu untuk mencari spare part mobil mobil kayak gini itu tidak ada sama sekali di kota saya untuk yang offline ya. Jadi kalau teman-teman mungkin sama mengalami kendala sama saya ya, di tempat teman-teman itu tidak ada spare part secara offline, maka teman-teman nggak usah khawatir karena kan sekarang zamannya dunia digital ya. Jadi semua bisa dibeli dengan aplikasi eh, market market secara online ya. Bisa pakai toko warna kuning, toko warna hijau dan lain sebagainya. Jadi saya sering membeli spare part ini itu di toko online warna kuning ataupun warna hijau yang memang sangat direkomendasikan oleh teman-teman saya pengguna ini juga, yang mereka sering juga beli di toko itu. Jadi sebenarnya merawat mobil Korea itu tidak sesusah merawat mobil-mobil Jepang pada umumnya. Jadi teman-teman nggak usah khawatir kalau mau beli mobil Korea ya tinggal beli aja. Nggak usah khawatir spare partnya susah atau enggak, spare partnya mahal atau enggak dan lain sebagainya. Saya rasa masalah spare part mobil Korea ini memang agak sedikit mahal dibandingkan dengan
mobil keluaran Jepang ya. Tapi karena kalau melihat ya mobil Korea ini spare partnya itu eh, hampir kebanyakan itu original. Makanya jadi spare part mobil ini tuh agak mahal ya karena memang kebanyakan original. Beda sama mobil pabrikan Jepang pada umumnya ya. Pabrikan Jepang itu kan kebanyakan masih ada KW-KW-nya. Ya ini ada beberapa yang KW. Paling KW kalau ini bisa KW cuma KW 1 saja mungkin lah ya. Kalau di pabrikan Jepang lainnya misal kayak pabrikan Jepang yang logonya bulat-bulat itu kan bisa KW-nya banyak lah. Kalau mobil ini KW-nya cuma 1, KW 1 aja. Jadi selebihnya itu jarang sekali ada KW di bawah KW 1. Jadi kayak kemarin tuh saya pernah ganti spare part apa namanya di sini, spare part timing belt, terus fan belt dan lain sebagainya. Itu saya beli online. Itu saya beli yang KW 1. Memang harganya memang lebih murah. Lebih murah dibandingkan dengan original ya, pasti semua seperti itu ya. Jadi harganya kisaran 200-an lah, tapi itu masih bisa dipakai untuk jangka informasi yang diberikan itu sampai jangka 30.000 km. Tapi kalau yang original itu bisa sampai 60.000 km. Tapi kan nah itulah selebihnya enak lah. Jadi nggak usah khawatir untuk teman-teman yang mau membeli mobil pabrikan Korea, itu nggak usah khawatir masalah spare part. Insya Allah semua toko online itu siap. Tinggal teman-teman menunggu saja spare partnya itu datang. Untuk masalah biayanya insya Allah hampir sama lah ya. Nah seperti itu. Jadi teman-teman kalau mau melihara mobil ini jangan risau ya. Kualitas mobil ini ya 11-12 lah sama mobil Jepang. Rasanya juga enak kok. Maksudnya pabrikan Korea itu enak juga. Tidak seperti yang dibayangkan banyak orang bahwa mobil Korea itu tidak terlalu nyaman, terus spare partnya mahal-mahal dan lain sebagainya. Tidak, saya sudah merawat mobil ini kurang lebih hampir 2 tahun. Mobil ini Hyundai Aveca ya, tahun 2012. Saya merawat mobil ini hampir 2 tahunan lah. Dan suka dukanya mobil ini, itu mobilnya sangat nyaman dalam dikendarai ya, daripada mobil Jepang yang LCGC lah. Ini lebih nyaman karena ini memang 1500 cc ya. Dan ini shock breakernya ini lebih nyaman juga. Ini nyaman sekali mau naik mobil ini. Kedapnya juga lumayan, artinya suara dari luar itu bisingnya tidak terlalu masuk ke dalam. Walaupun ini Korea ya. Nah, jadi ini saya kalau teman-teman mau melihara mobil Korea, silahkan, saya sangat merekomendasikan. Kenapa saya sangat merekomendasikan? Karena pengalaman saya ya hampir 2 tahun merawat mobil ini. Nah jadi saya hari ini mau servis itu ya, ganti oli lah, ganti oli. Jadi nih oli saya sudah beli, ini saya beli online. Nah Shell Helix HX5 15W40 saya beli online malah ini olinya, daripada saya beli di dalam kota saya sendiri. Saya pernah tanya ini, yang ini Shell Helix ini di kota saya HX5 ini 4 liter itu harganya malah hampir 250 ribuan, bahkan lebih 270 280. Saya tanya di beberapa toko bengkel di daerah kabupaten saya di Wonosobo itu harganya di atas 250 ribuan. Sedangkan ketika saya beli online itu cuma harga dapat di under 250, 230 berapa, 230 240 lah ini. Jadi ya itu bagi teman-teman, saya rasa sekarang lebih enak beli online ya daripada offline untuk beberapa spare part. Wah, kalau teman-teman pengen cepet ya teman-teman mungkin yang tinggal di daerah kota-kota kecil bisa ke kota yang lebih besar. Nah ini dapat lebih hemat walaupun harus sabar ya. Nah ini spare part, saya juga mau ganti spare part ini ya. Ini spare part ini adalah penutup dek mesin. Nah ini dek mesin depan, roda depan. Karena dek mesin ini ada yang pecah sebelah kanan ini. Ini dek mesin sebelah kanan. Dek mesin sebelah kanan. Jadi di sana kan yang sebelah kanan pecah. Jadi atau sobek lah. Jadi saya mau ganti pakai ini. Nah ini
Harganya ini lumayan sih, segini aja harganya 250-an kalau nggak salah. Ini 250. Dan ini original dari Hyundai. Jadi kalau misal nggak tak ganti sih sebenarnya bisa-bisa aja. Tapi kan takutnya nanti kalau nggak diganti air bisa masuk ke timing belt sebelah kanan ya, karena sebelah kanan itu ada timing belt. Nah, jadi takutnya kalau air masuk ke timing belt nanti kan bercampur antara oli dan air. Itu yang akan nanti menyebabkan rusak. Nah, mending ganti. Ini juga saya beli online karena di toko offline di Wonosobo tidak ada. Saya cari kemanapun di bengkel resmi, di bengkel bukan bengkel resmi ya, di bengkel Wonosobo yang jual spare part itu tidak menyediakan spare part dari Hyundai. Memang mobil-mobil Korea itu spare partnya susah ya kalau di kota-kota kecil, karena memang ya masih jarang penggunanya mobil pabrikan Korea, padahal kenyamanannya sungguh sangat nyaman. Nah itu ya, jadi hari ini saya mau ganti ini oli, cek rem, cek kampas kopling, sama ganti dek ini. Nanti coba kita lihat berapa biayanya. Biasanya sih biayanya standar lah kalau untuk masalah servis seperti itu. Jadi nanti di luar ini ya, di luar beli spare part ini, itu biaya servisnya itu kayaknya standar dimanapun bengkelnya. Biaya servis itu di rentang, kalau di biasa saya servis ya, itu di rentang 200 sampai 300 biasanya untuk servis ringan. Kalau untuk servis berat itu udah beda lagi urusannya, karena memang yang harus dikerjakan banyak. Oke, jadi nanti kita sampai di bengkel, kita coba lihat seberapa susah sih atau seberapa mahal biaya untuk servis. Oke, see you. Nah, ini saya sudah sampai di bengkel mobilnya, yaitu ada mobil yang baru perbaikan. Ini masih antri buat cek rem terlebih dahulu. Nah, ini masih nunggu masnya dongkrak. Tuh. Ini kita mau cek rem, ganti oli, cek kampas kopling, dan ganti beberapa part yang mungkin sudah aus mungkin ya. Nah ini atas ya mas. Nah ini mulai mau cek rem. Itu tadi kuncinya ada 2 jenis karena memang bautnya berbeda. Nah ini bautnya variasi, karena yang satu yang baut kayak gini rusak bagian sini, jadi harus ganti. Tuh waiting for repair ya, lama ya. Olinya udah beli kan kemarin, ini buat ganti penutup dashboard kanan belakang, roda belakang. Nah sambil nanti ya, sambil tanya-tanya sama mas montirnya, kira-kira untuk perbaikan mobil-mobil Korea itu jauh beda nggak sih sama mobil-mobil pabrikan Jepang. Untuk pabrikan Jepang itu Toyota, ini Korea. Coba nanti kita tanyakan ya, sambil diskusi sama mas bengkelnya, lebih susah mana Korea sama Jepang atau sama saja susahnya. Nah ini bagi teman-teman yang mau mungkin ya mengalami kendala bocor ban di tengah jalan mungkin ya, bagi pemula kalau mau ngelepas rodanya itu pastikan semua baut-baut ini digendokan semua ya, jangan sampai salah satu udah dilepas semua baru digendokan semua. Nah, jadi cara melepasnya harus digendokan semua baru dicabut satu-satu. Ini dongkraknya juga pastikan kalau mau dongkrak di bagian yang keras, mungkin bagian di bodi mobil yang memang keras ya, jangan di yang tidak keras, nanti bengkok. Masih diproses dongkraknya. Nah ini penutupnya ini yang sobek nih, makanya tadi saya belikan ya di bagian ini nih. Ini kan fatal ya, karena ini harus menutupi mesin. Nah kalau ini sobek kan otomatis airnya akan masuk ke dalam timing belt, dan itu nanti akan menyebabkan timing beltnya akan cepat aus. Nah ini yang berbahaya, makanya pengen saya cepet-cepet gantikan. Nah tuh, ini kondisi dalam mobil nih kok oli ini banyak banget ya. Tuh, nah ini
Ini kita coba cek ini nih ya. Ini udah mulai bergerigi nih kayaknya. Kalau yang bagus tuh harusnya dia masih mulus. Nah ini dikasih spacer dulu karena memang pakai R16 dan ini masih tetap sama, masih dia. Nah ini kayaknya kampasnya mulai sedikit tipis ya kayaknya ya. Nah coba biar nanti dicekkan kembali ya. Kalau menurut saya sih masih tetap ya udah berkurang tipis lah. Udah ganti oli. Kita dicor oli barusan. Sisa ya mas ya. Nggih. Filternya berarti kurang sepisan malih. Nah, kalau filternya pas itu. Niku ini nembe ganti pindo berarti ganti setunggal malih. Tidak malih. Nembe nggih. Nek kaya niki sih angel mon Mas. Mobil Korea kados iki nek. Jangan apa tahu kan? Nyekel dandani niki. Sami mawon. Oh, sami mawon. Oh. Saged malih kok niku. Nah, muter terus tapi niku Mas. Nah. Ah, nggih. Nah, pun motor niku mon apa-apa. Nah. Berarti sami mawon nggih mobil Jepangan kalih niki nggih. Sami mawon. Lah sik bedake napa nih berarti? Kan mung benten nek benten ibaratnya benten produkan. Heeh. Cara ngalune model ini kan benten Benten oh. Fungsine kan Sami mawon ya secara overall. ini kan sama Mas. Tak kira nek buka niki jek rodi angel kan. Sami mawon. Sami mawon ya. Niku Mazda. Nggih. Oh niku Mazda tuh ya. Tuh. Nggih. Dulu kan padha mau sanes Jepang lah. Heeh. Korea kan nggih? Korea. Sami ya. Padha mawon ya. Tak kira kan beda. Napa? Pesot niku wingan Nah, buka. Ampas kupling wah kosong. susah. Lah wong personel mboten bisa medun. Oh. Kecak-kecak ngono-ngono. Nggih. Oh, lampung niku pun ganti power steering Power. isor. Berarti mung susah nganu tok nggih underdeal tok nggih Mas nggih nggih. Nggih, nganu kok selang nika mawon. Heeh. Selang power steering menten iki terus Iya. di Jakarta kok. Oh, kalau buat nenten kan ono sapa? Tidak mungkin ada. Jarang-jarang entene Toyota lho, Honda. Pokoknya nek Kalau Suzuki pun. Jakarta, Ah ya. Niku kampasnya berarti 50%-an nggih. Rong bulan lagi lah ya. 2 bulanan lagi ganti. Udah dalem. ini kan pun ketinggal Mas iki. Nggih, PR persiapan. Kalau persiapan nek niku wau nganu nggih. Nah, sekalian kan pesen mawon kan pun tenang gitu. Heeh. Ya nggih, sekalian kabeh kan. Nggih. Kali nek pun wayahe mudhun turun mesin langsung Nggih. bles. Nggih persiapan niku Mas. Tapi nek ring seher mesti kantun tuh Mas. Oh, Masalahnya kan kadang operasinya beda-beda Mas. oh nggih. Nek niki tesih standar ya. Kados Mate medak ya tesih standar. Eh, Tapi nggih. kemungkinan kan ngeten Mas. nggih. Itu tumbas ring seher. Keri-keri boringnya kena. Oh iya. Otomatis tadi operasi. Oversize oh. Iya. Berarti nek ring sere nunggu turun dulu berarti ya. Harus itu Oh. 4 kali circle. Seal grab itu kan anu nggih ukurannya sami ya. Tapi kan niku bukanya nggih. Nah, mungkin Tuh. syukur niku netok pun Pun aman. Heeh. Nah. Nah, tuh. Marah ini yang montor tahun pinten kan. Iya. Atos, Mas. Betul. Ketoke dereng tahu turun mesin iki, Mas. Nate nek iki. Ya nggih. Biasanya turun mesin ki berapa kilometer, Mas? Oh, enggak atas ya? Mas. Oh, tergantung ya. Soalnya perawatan barang juga oli. Oli nggih. Paling utama ganti olinya niku nggih. Oli filter niku nek mboten nate kan dedel, Dodol ya. mboten lancar oline lah. Ah. Serut. Oh, ya. Ngendap niku ya. Oh, nah. Tuh, bagi teman-teman yang Oli penting sisi oli banyu niku kok. paling Banyu niku patah Mas. sepundi niku? Mazda. Balyune kenapa telat ngoten niku? Asaten banyu. Oh, overheat berarti. Nggih, wingi nembe tak gantos kampas kopling niku. Heeh. Nduk 10.000 sebesar sendiri lah. Sik. Udah urun dikit. Gimana lampu? Nah, lampu
rencane. Nah, buat diisi banyune. Asap banyune. Wah. Aku mau ngasih mati mesin. Ya. Kaya sik nika berarti sing ireng kan Mas Budi nika. Nggih. Kasatan banyu ya. Medun mesin niku. Lah sak kampas kuplinge. Oh. Pantes pecah. Nggih. Yang panas sih. Berarti paling utama niku anu ya nek mobil. Banyu kali oli ya. Paling utama. Kalau indikator kan penting. Iya, indikator niku kan. Ora dipakai terus. HP kan rusak ya. Urung dadi, sumpah. Sumpah takon apa dah. Nah, ini PR-nya. Tadi terindikasi harus turun setengah mesin karena ada asap putih yang keluar dari. Tadi kan saya sempat cerita kalau ada asap putih yang keluar dari knalpot ketika digas besar. Nah, jadi terindikasinya harus turun mesin, ya turun setengah atau full turun mesin. Jadi tadi harus disiap-siapkan tadi ya yang disampaikan Mas bengkelnya. Itu harus perpak sama klep apa tadi ya, klep piston itu kan tadi. Nah, perpak piston sama seal klepnya itu yang harus dipersiapkan. Sama ini tadi masih 50% untuk kampas remnya, jadi harus siap-siap ganti. Jadi kalau bisa besok sekalian ganti ini rem. Kalau memang ada indikasi untuk turun mesinnya sekalian untuk turun mesin biar mobilnya terasa nyaman, karena kan ini agak ketika digas itu tidak langsung kayak ada tenaganya berkurang gitu. Ini tadi kata Masnya itu harus indikasi turun setengah mesin. Tadi juga sudah ngobrol kan, katanya kalau mau mobil ini sama mobil-mobil Jepang pada umumnya hampir sama. Tadi Mas bengkel tadi bisa lah untuk kalau mengatasi ini misal turun mesin. Nah, jadi gitu ya, bismillah aja lah. Semoga sih masih ya kalau turun mesin kan pasti ya, karena mobil ini sering dipakai. Bahkan mobil tidak dipakai pun bisa jadi harus turun mesin, karena memang pengendapan olinya tadi yang disampaikan Masnya, pengendapan olinya itu kalau tidak sering diganti ya juga menjadi problematik ya, bagi mobil ya. Jadi kalau teman-teman yang punya mobil atau baru belajar merawat mobil, pastikan itu tadi yang disampaikan Mas bengkelnya, oli sama air di radiator itu jangan sampai telat untuk diganti, terutama oli sama olinya ya, sering diganti di kilometernya, yang 4000 km lah atau berapa bulan, 6 bulan kalau nggak salah. Kalau misal 4000 belum tercapai ya 6 bulan, di antara dua itu lebih duluan mana. Jadi itu untuk merawat mobilnya biar tetap stay healthy ya, termasuk airnya juga kalau bisa selalu dikuras juga. Tuh kita coba nanti ngobrol-ngobrol lagi sama Mas bengkelnya ya, kita biar tahu lagi. Tadi kan masih belum dicek juga timing belt sama fit beltnya, karena tadi ya itu yang penutupnya pecah, jadi kita belum tahu apakah masih bagus atau enggak, karena ketika di starter itu bunyi cit gitu. Nah tuh tapi kok bunyi cit oh roh dikendor, pantesan kok rada pek. Tak kira kan tabrakan kali sik nika. Nah ini kok makanya pek. Tapi kok rada cit kayak biyen nika penyakitnya kan sak dari diganti feedback napa timing berarti kan muni cit. Nah. Tuh. Ini kan memang pergantiannya kan mesti meter kali meter Mas. Nggih, tetep harus disetel berarti ya Mas nggih. Fee belt-nya apa timing berarti? Ini balik. Fee belt-nya. Ini. Ya, lumayan lah ya, bersih. Enggak sekotor-kotor banget lah. Walaupun baru tadi tak bersihkan ya. Ini sebenarnya pengen sekali tak bersihkan biar stay bersih ya. Karena kan mobil itu akan senantiasa sehat ketika memang sering dirawat ya, kayak tubuh manusia lah mobil itu ya. Kalau sering dirawat juga akan senantiasa sehat. Nah ini salah satu perawatannya, ganti oli secara teratur, ganti air kalau bisa, kuras radiator kayak gitu. Nah, ini tadi juga udah katanya dikencengkan apa nih tadi antara feedback atau timing beltnya. Jadi itu lagi diproses, belum selesai.
Nah ini nih, barusan sudah dicek feedback sama timing bednya, tadi agak kering ya, jadi udah mulai halus suara nih. Jadi sebelum dikasih stemplet tadi yo, suaranya kasar, udah kayak suara tikus sih. Nah ini udah selesai, tinggal rem-remnya yang belum, rem belakang. Timing belt feedback oke, oli sudah, kampas rem depan samping kanan kiri udah, tinggal rem belakang yang belum. Jadi kita nanti coba dicek lagi harus diganti atau tidak. Nah ini kita mau cek. Oke. Oh ini kebule ge. Oh ya. Semakin panas semakin agak Oke. Berarti kan benar berarti. Oli kobong. Oh, oke. Memutar pembakaran kan terjadi. Berarti memang benar tadi. Wow, oke. Udah wayahe ganti. Ring seher ya. Kemungkinan besar nek wong aran iki Seal clap-nya ya. soalnya ini kan lupa mungkin masuk atau panas hilang. Oh iya, benar, oke. Ring seher, ge. Semakin gemuk atau semakin ngebul. Oh, semakin akeh. Oh, ini bedane. Nggih sih nek anu nek semakin jauh pun hilang, nggih. Full. Oh. Pun panas mau normal pun pasti Pun hilang ya. Oh, ya. Tuh. Tadi ya indikator kalau harus turun setengah mesin, caranya cek itu tutup oli. Kalau ada asap berarti saatnya turun setengah mesin. Ini kita cek, bersihkan filternya. Nah, ada berbet soalnya. Kita bersihkan terlebih dahulu biar udaranya bagus ya. Sisa ya mas filter ya? Kenapa sisa ya? Iki nek anu semprot iki Mas. Semprot kenapa? Dan bukan ganti ku. Kompresor mati ngene. Oh nganunya jangin ke ser. Oke. Nah itu tadi kotor ya mas ya berarti, tapi betul saya filternya tuh. Nah ini mau di cleaner dulu ya biar performa mesinnya bisa lebih maksimal dikit lah ya, karena ini agak berbet itu. Jadi ada jeda ketika kita tarik gas, kita tekan gasnya, itu mesinnya tidak langsung lari ya, ada jeda beberapa detiknya. Itu nggak tahu apakah itu emang apa namanya ciri khasnya dari Avega ini atau tidak, tapi yang saya rasakan saat ini seperti itu unitnya rasanya. Jadi ketika digas dia tidak langsung lari, ada jeda beberapa detik baru dia mulai merespon mobilnya. Tapi dulu sebelum servis terakhir itu rasanya ketika digas itu udah otomatis langsung jalan, tidak ada jeda jauh. Nah ini ada beberapa jedanya, jadi seperti itu. Ini lagi di cleaner biar bersih dulu pembakarannya. Cleanernya mana? Nah itu tinggal disemprot aja, semprot cleaner biar masuk ke ruang udaranya, yang masuk biar bersih nanti di ruang bakarnya. Filter olinya dilepas dulu, ini filter oli, nah ini disemprotkan.
selesai proses cleanernya ya. Jadi itu cuma disemprot aja, membersihkan kerak-kerak yang kadang menempel di saluran udara yang masuk. Nah, jadi prosesnya seperti itu, tinggal disemprot pakai ini. Baunya jadi bau pembakaran. Karburator cleaner. Nah, ini sebenarnya beli di online banyak ya, tapi kadang kita nggak tahu cara pakainya. Nah, kayaknya nih cara buat cleaner. Masuk, oh, langsung resik ya. Nah, nyemprotnya sih sepinten akeh. Nah, ini sih nganu mawon sing penting kan nanggal umur digas enteng pun mawon. Oh. Mungkin digas coba sama pasang. Ini gue cleaner ya? Berarti cuma buka ini kita ya? Nggih. Nek buat cleaner. Digas kan semprot. Semprot. Nek nggak bisa ketemu. Nggih. Kan sasi pisang semproti api ini. Nggih, nggih. Filter. Tarikannya jadi lebih enak. Iya. Wingi kan tadi angel kok. Enggak nggih. Enten sedane wingi. Iya. Udah di cleaner barusan ya. Nah, itu cara dari tadi Mas bengkelnya. Kalau bisa teman-teman yang punya unit yang atau baru melihara unit, sering-sering di cleaner, sebulan sekali lah ya, dilepas di bagian filternya. Ini bagian filter mobil saya ya. Nah, ini filter kan. Jadi nanti teman-teman kalau yang baru punya, cari aja filternya, terus cari lubang yang mengarah ke mesin. Jadi ini dilepas, nanti disemprotkan cleaner, terus dicoba digas. Nah, jadi itu yang lebih nanti mengenakan pijakan gasnya dan lari dari mobil itu. Jadi seperti itu fungsi cleaner ya. Nah, udah oke nih mesinnya, udah beres lah ya. Tinggal di kaki-kaki tadi, di bagian rem belakang yang belum terutama. Nah, ini lagi sekarang kita cek lagi setel kampas rem belakangnya sambil cek dan bersihkan. Kayaknya kotor ya, karena udah dalam banget. Apa nih ini? Ini karena remnya sudah sangat dalam kayaknya itu kemarin kan, karena diinjak bunyi juga cit gitu. Kayaknya ya antara kotor dan kalau depan udah tinggal separuh. Kalau belakang ini nggak tahu, ini cek masih banyak atau enggak. Semoga sih masih bisa untuk jalan juga ya. Sambil nanti coba dicek juga kampasnya biar tidak kehabisan di jalan. Kalau kehabisan bahaya soalnya. Lagi dicek sama di setel dibersihkan. Ini lagi di setelnya kan lewat belakang ini, garis belakang. Daerah sini nih, nyetelnya lewat belakang sini. Ini kampasnya kayaknya masih hampir sama kayak depan ya, masih 50%. Tapi biasanya ini lebih lama daripada yang depan. Rem belakang kayak gitu, tromol itu biasanya lebih lama daripada yang depan. Jadi kalau tromol itu 2 kali lipatnya depan biasanya gantinya. 5 tahun ya Mas ya. Suwe berarti ya. Cakram. Ya. Berarti cepet telasnya cakram berarti ya. Mau kotor berarti ini Mas. Kadang mau lima cit. Dari mau kotor ya. Ini kan baru kali mandang mungkin belum isi. Ya, nggih biasanya ya niku. Nanti kusi. Nah. Kali. Tadi kan mau dipasang oleh Mas. Spacer-nya. Coba teman mau apa? Spacer ini oh. Spacer kan tinggi. Oh iya deh jopot dingnya. Kesupen. Tayar jeruk kelasnya. Udah selesai kayaknya. Mulai di setelnya udah di setel. Udah selesai nyetelnya dan bersih kan.
itu PR-nya. Jadi udah overall udah selesai servis mobilnya. Jadi tinggal nanti berapa biayanya tinggal kita di endingnya saja. Nah, jadi ini mobil udah selesai dibersihkan dan diservis lah ya, beberapa hal. Tadi ada servis rem depan belakang, terus ganti oli sama membersihkan ruang dari tadi ya, apa namanya, filternya. Nah, habisnya ini tuh dapat di harga 150 untuk biaya servisnya aja ya, 150, dan tambah ini tadi untuk cleanernya 35.000 jadi 185.000. Jadi biayanya tadi habis 185.000. Jadi menurut saya sih lebih murah lah ya dibandingkan dengan bengkel resmi. Misal kalau ke bengkel resmi kayaknya lebih dari itu deh, karena hitungannya sudah di standar mungkin 250 ribuan kalau di bengkel resmi, ataupun bengkel-bengkel lain yang memang mungkin saya tidak kenal, biasanya akan diketok harga. Biasanya sih seperti itu, bengkel-bengkel yang nakal kan banyak. Nah, jadi ini karena saya kenal kan jadinya dapat di harga tadi 150 untuk biaya servisnya aja, dan dapat ini 35.000. Jadi setelahnya 185.000 ditambah tadi biaya untuk oli dan lain-lain, itu sudah ada di awal video ya. Jadi mungkin seperti itu dulu video saya kali ini. Barangkali teman-teman bisa mengambil manfaat dari video ini, silahkan bisa share ke teman-teman yang lainnya ya, yang memerlukan informasi berkaitan tentang servis mobil pabrikan Korea di kota saya, di kota Wonosobo. Jadi nggak usah takut untuk merawat mobil pabrikan non Jepang. Seperti itu, terima kasih. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.